Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari dengan NIM 2003010045 dari kelas M01 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita, unsur-unsur dari berita, struktur berita, serta kaidah bahasaan, dan saya akan mencari kesalahan atau kesalahan yang terdapat pada suatu berita. Berita adalah suatu informasi aktual tentang fakta-fakta dan berbagai opini yang menarik perhatian orang. Berita mempunyai unsur yaitu 5W 1H. What, when, where, who, why, how. What atau apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, how bagaimana. Pada kata what atau apa, di sini ditanyakan apa yang terjadi atau apa yang peristiwa yang terjadi. Yang berikutnya yaitu where atau di mana peristiwa itu terjadi. Berikutnya yaitu when atau kapan peristiwa itu terjadi. Who, siapa saja ataupun siapa korban dari peristiwa tersebut. Why, mengapa peristiwa tersebut terjadi. How, bagaimana peristiwa itu terjadi. Berita juga memiliki struktur, diantaranya yaitu yang pertama judul berita, yang kedua kepala berita atau lead atau teras berita, yang berikutnya yaitu tubuh berita atau body, yang terakhir eko berita atau penutup. Berita mempunyai kaidah kebahasaan dalam menulis suatu berita. Pertama yaitu menggunakan verbal transitif. Verbal transitif ini yaitu jenis kata kerja yang bentuknya bisa diubah pasif maupun aktif. Dari kalimat pasif bisa menjadi kalimat aktif dan seperti sebaliknya. Berikutnya itu memakai verba puarta seperti kata pungkas, tutur, ujar, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya itu menggunakan adverbia atau keterangan tempat, waktu, suasana, maupun cara. Selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung seperti dan, atau, lalu, kemudian, serta, dan lain-lain. Dalam berita juga memiliki atau memakai kalimat langsung ataupun tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan adanya tanda petik dan kalimat tidak langsung tidak ada. Kalimat tidak langsung ataupun kalimat langsung, penulis menyampaikan tentang hasil wawancaranya dari seorang narasumber. Dan berita juga menggunakan bahasa baku, netral, dan objektif tanpa adanya memihak siapapun. Berikutnya yaitu berita juga menggunakan bahasa denotatif atau menggunakan makna yang sebenarnya. Tujuannya itu agar mencegah ada katanya ambigu atau kalimat ambigu dan tidak terjadinya kesalahpahaman. Baik, berikutnya saya akan memberikan suatu contoh berita di mana terdapat ada kesalahan penulisan pada berita tersebut. Judul beritanya yaitu KKP segel 2 hektar keramba jaring apung di Batam. Pada kalimat pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyegel keramba jaring apung dalam kurung KJA seluas 2 hektar di Jembatan 6 Batam Kepulauan Riau. Pada kalimat ini terdapat pada akronim ataupun singkatan keramba jaring apung, sebenarnya penulisan yang benar yaitu setiap penggalan kata menggunakan huruf kapital. Tetapi di sini dalam penulisan ini menggunakan huruf kecil. Dan pada kata apung terjadi kesalahan pengetikan yaitu apung dengan menggunakan F.
Sebenarnya penulis bermaksud untuk meluruskan kata apung. Kalimat selanjutnya yaitu alasannya lahan keramba milik PT CTS ini beroperasi tanpa mengantongi izin yang cukup. Di sini sudah terdapat apa yang salah, yaitu pada kata mengantongi. Penulis bermaksud yaitu mengetikkan, yaitu kata mengantongi. Terjadi kesalahan pengetikan. Dan terdapat juga kesalahan pada kalimat berikut. Kalimat yaitu mengingat kegiatan tang dijalankan adalah budidaya yang tak sesuai ketentuan. Pada kalimat ini terdapat kata tang. Itu menjadi kesalahan, yaitu karena terdapat salah pengetikan. Sebenarnya penulis bermaksud untuk menuliskan kata yang. Berikutnya yaitu kesalahan pada kata dokumen. Yang kalimatnya seperti, setelah sebelumnya KKP juga telah menyegel tambak budidaya ikan yang tidak memiliki dokumen PKKPRL di Batam pada beberapa waktu lalu. Pada penulisan dokumen, dia di sini terdapat kata di tengah kalimat. Sebenarnya dan kata yang baik atau penulisan yang benar yaitu kata dokumen D-nya adalah huruf kecil. Dan berikutnya pada penulisan nama. Nama Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Pada kata Trenggono, huruf T-nya tidak dituliskan kata huruf kapital. Juga terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada kalimat langsung, yaitu apa yang kita lakukan ini demi kepentingan ekologi, supaya kita tetap menjaga laut tetap sehat dan baik, tegas dia. Itu pada kalimat langsung tersebut, kesalahan penulisan yaitu pada kata bis. Baik, itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Apabila terjadi kekurangan dan kekeliruan terhadap penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.